Bersetting waktu di masa depan, di mana umat manusia sudah mampu menjelajahi alam semesta. Ada satu perusahaan kontraktor kemiliteran bernama Exor yang mendapat tugas penting untuk menjaga sebuah planet koloni baru yang difungsikan sebagai penjara bagi tahanan dengan hukuman berat. Perusahaan ini beroperasi di atas langit dengan menggunakan sebuah bangunan melayang yang disebut flotila. Selain itu, di planet ini juga ada ibu kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi orang-orang bumi yang datang berkunjung. Sekilas semuanya nampak baik-baik saja, namun yang tidak diketahui oleh semua orang adalah perusahaan Exor dengan secara diam-diam melakukan eksperimen mengerikan terhadap para tahanan. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Alfa di sini yang akan menceritakan sebuah film drama fiksi ilmiah berjudul Science Fiction Volume 1 The Osiris Child. Ken Somerville adalah pegawai Exor berpangkat letnan yang bertanggung jawab penuh atas keamanan yang terjadi di planet koloni baru ini. Ken dulunya adalah seorang pahlawan perang yang terpaksa meninggalkan bumi dan bekerja untuk Exor. Setelah dalam suatu pertempuran, dia melakukan sebuah kesalahan yang berujung pada kematian seluruh pasukannya. Meski para petinggi menuduh Ken telah menyalahgunakan narkoba, namun berkat karir cemerlangnya sebagai seorang pilot, Ken pun diampuni dan dipindahkan ke flotila. Tinggal di planet yang jauh dari bumi membuat Ken sulit untuk bisa bertemu dengan putrinya, Indy Somerville, yang berusia 11 tahun. Terlebih lagi, hubungannya dengan sang istri juga tidak lagi sama semenjak Ken dipindah tugaskan. Pada satu momen ketika Indy berkesempatan mengunjunginya, Ken segera mengajaknya berkeliling gurun sembari sesekali membicarakan beberapa hal. Dan untuk bisa menyenangkan putrinya, Ken kemudian mengajari Indy cara menembak sebelum keduanya memeriksa bunker perlindungan yang saat ini sedang dibangun oleh Exor. Selesai dengan pertemuan itu, Ken mengirim Indy ke ibu kota Osiris untuk tinggal dengan seorang pengasuh, karena anak kecil tidak diizinkan memasuki flotila. Ken juga berjanji pada Indy bahwa dia akan kembali mengunjunginya dalam seminggu ke depan. Sementara itu di area penjara, seorang tahanan bernama Sy Lombrok terlihat sedang berdiskusi dengan kedua rekannya yang bernama Vim dan Charles untuk merencanakan sebuah pelarian. Sy Lombrok dulunya adalah seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit di bumi. Pada suatu hari, Sy mengalami gangguan mental setelah mendapati istri serta anaknya terlibat dalam sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh seorang pria yang kebetulan juga dilarikan ke rumah sakit yang sama. Sayangnya, meski para dokter telah berusaha keras, namun anak serta istri Sy tidak dapat diselamatkan. Marah dengan apa yang menimpa keluarganya, Sy dengan sengaja menyalahgunakan posisinya sebagai perawat untuk masuk ke kamar operasi dan membunuh pria yang menjadi penyebab kecelakaan. Atas tindakan itulah, Sy kemudian dikirim ke planet penjara ini. Dalam diskusi yang berlangsung antara ketiganya, Charles sempat mengira kalau rencana Sy adalah sebuah misi bunuh diri. Namun, dia kemudian menyetujui rencana tersebut setelah mendapat konfirmasi kalau kelompok tahanan lain yang dipimpin oleh Bostock juga akan ikut serta dalam pelarian ini. Sebagai langkah awal dari rencana tersebut, Sy memulai perkelahian dengan tahanan lain untuk memancing kedatangan para petugas serta sang sipir penjara yang bernama Morden. Dan karena ini adalah bagian dari rencana, Charles lantas ikut ke dalam perkelahian yang kemudian memicu keributan besar antara tahanan dan para petugas penjara. Akhir dari keributan itu, para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang terdiri dari sel berputar khusus dengan lampu berkedip. Yang tentunya hal ini dapat menimbulkan efek menjengkelkan serta memaksa para tahanan untuk terus bergerak tanpa henti hingga mereka tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Vim mendapati dirinya berada di dalam sangkar khusus dan didatangi oleh sesosok monster mengerikan, yang kemudian menyerang leher Vim menggunakan lidahnya hingga membuat pria itu kesakitan. Sementara Sy ditempatkan di sangkar berbeda, di mana Morden mulai menjelaskan tentang proyek terraforming yang dilakukan oleh perusahaan Exor. Mereka dengan sengaja menciptakan makhluk-makhluk mengerikan ini dengan melakukan mutasi genetik kepada para tahanan, mengubah mereka menjadi makhluk yang mampu berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan se-ekstrim apapun. Pada saat itu, lantai sangkar Sy tiba-tiba terbuka dan membuatnya jatuh ke bawah.
Yang ternyata tindakan ini dilakukan oleh Bostock dan semuanya merupakan bagian dari rencana pelarian. Setelah mendapat pakaian serta kartu identitas baru, Charles kemudian bergabung sembari mengungkapkan kalau dia tidak sengaja melepaskan para iblis. Iblis yang dimaksud oleh Charles adalah para monster mengerikan yang diciptakan oleh perusahaan Exor menggunakan mutasi genetik para tahanan. Beruntungnya Sy, Bostock, serta Charles berhasil lebih dulu melarikan diri, sementara Mordin akhirnya meninggal setelah dibunuh oleh makhluk mutasi Vim. Di luar penjara, Bostock dan Charles berencana pergi ke ibu kota untuk memulai kehidupan baru. Sedangkan Sy memilih untuk berpisah karena dia ingin pergi ke sebuah opera. Sementara itu di flotilla, Ken yang terbangun dari tidurnya mendapat informasi dari sistem kecerdasan ruangan mengenai terputusnya semua sinyal komunikasi yang diakibatkan adanya kerusuhan di dalam penjara. Segera Ken bergabung dalam sebuah rapat dengan para petinggi, termasuk juga sang pimpinan flotilla yang bernama Jenderal Linux. Baru-baru ini, Linux telah menerima laporan status koloni mengenai para tahanan yang melakukan kerusuhan di dalam penjara, di mana para tahanan itu berhasil merebut virus mematikan yang telah diuji coba oleh Exor dan menggunakannya untuk menyandera planet ini. Jika Exor mencoba melakukan sesuatu untuk mengintervensi atau menyelamatkan manusia, maka para tahanan akan melepaskan virus itu di ibu kota Osiris. Linux berjanji akan melakukan negosiasi dengan para tahanan dalam waktu 24 jam dan meyakinkan para petinggi lainnya bahwa orang-orang yang ada di ibu kota Osiris dijamin akan baik-baik saja. Setelah pertemuan itu, Ken yang merasa khawatir dengan anaknya lantas mencoba untuk menghubungi Indy. Namun dia sama sekali tidak mendapatkan jawaban yang tentunya membuat Ken semakin khawatir. Terlebih setelah sistem flotilla juga mengungkapkan bahwa kejadian di dalam penjara diklasifikasikan sebagai kasus rahasia. Beruntung seorang petinggi bernama Kolonel Michael yang mengetahui kalau anak Ken sedang berada di ibu kota lantas menceritakan yang sebenarnya atas dasar persahabatan mereka. Tidak ada virus yang diambil oleh para tahanan seperti yang dikatakan oleh Linux sebelumnya. Apa yang diam-diam dikerjakan Exor selama ini adalah penciptaan makhluk yang disebut Rake yang dibuat berdasarkan mutasi genetik para tahanan dan akan difungsikan sebagai penciptaan koloni baru. Monster-monster itu telah melarikan diri dan bergerak menuju kota utama. Sehingga Exor tidak memiliki pilihan selain meledakkan reaktor utama yang akan mampu menyapu area penjara, tambang, serta ibu kota Osiris dalam waktu 24 jam ke depan. Mendengar ini, tentunya Ken menjadi sangat marah karena selain telah dibohongi, dia juga tidak diizinkan untuk melakukan penyelamatan kepada orang-orang yang ada di ibu kota. Namun, Kolonel Michael yang paham akan perasaan Ken lantas mengungkapkan bahwa dalam 20 menit ke depan, hangar pesawat akan ditutup dan setelahnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari flotilla. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ken memutuskan untuk melakukan apa yang paling dia kuasai, yakni menjadi pilot. Dia mencuri sebuah pesawat dari hangar dan berusaha keras untuk bisa lolos dari para petugas yang mengejarnya. Singkatnya, Ken berhasil menjatuhkan pilot yang mengejarnya. Namun, karena pesawatnya sendiri juga mengalami kerusakan, Ken terpaksa menekan kursi pelontar lalu mendarat dengan parasut. Dan begitu dia sampai di area danau, tiba-tiba Ken dipukul oleh seorang pria yang kemudian menyeretnya ke tepian. Pria itu adalah Sy, yang lantas menodongkan senjatanya kepada Ken karena mengira kalau Ken adalah pasukan Exor yang ditugaskan untuk menangkap para tahanan. Namun Ken segera menjelaskan bahwa dia mendapat informasi kalau Exor akan meledakkan reaktor nuklir yang bisa meluluh lantahkan sebagian besar permukaan planet. Sehingga dia pun memutuskan untuk membelot demi menjemput putrinya yang ada di ibu kota Osiris. Ken kemudian membuat kesepakatan dengan Sy, di mana jika dia bisa mengantarnya pergi ke ibu kota, maka Ken akan menunjukkan lokasi sebuah bunker yang bisa melindungi mereka dari ledakan reaktor. Tanpa berpikir panjang, Sy menyetujui tawaran itu. Namun untuk bisa pergi ke ibu kota dengan tepat waktu, tentunya mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Maka dari itu, Sy lebih dulu mengajak Ken ke sebuah bar guna mencari seseorang yang memiliki kendaraan tepat serta mau mengantar mereka pergi ke ibu kota.
Sesampainya di bar yang merupakan bekas pos pengawasan, keduanya bertemu dengan Bill serta Gibb yang memiliki kendaraan berupa bis tahanan dan sangat cocok untuk digunakan bepergian. Akan tetapi, mendekati Bill serta Gibb bukanlah perkara mudah sebab mereka dikenal sangat kejam dan merupakan pecandu narkoba. Bahkan Ken juga sempat ingin digorok lehernya oleh Gibb karena mengganggu kesenangan mereka. Beruntung, saya bisa melakukan negosiasi dengan cara aman sehingga disepakati kalau Ken harus membayar mereka sebanyak $20.000 untuk jasa mengantar ke ibu kota. Tentunya, uang sebanyak itu bukanlah urusan yang sulit bagi Ken karena dia merupakan mantan anggota Exor. Setelah itu, mereka pergi menemui dua pria lain bernama Mendel serta Joe guna membeli sejumlah besar senjata yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri selama perjalanan. Di sini, laki-laki Ken harus mengeluarkan uang sejumlah $30.000 untuk bisa mendapatkan senjata yang diinginkan. Joe serta Mendel sangat senang dengan transaksi yang mereka lakukan karena bisa mendapatkan banyak uang dengan sangat mudah. Namun, beberapa waktu setelah kelompok Ken pergi, rumah mereka tiba-tiba didatangi oleh para mutan yang tentunya kedua pria ini tidak bisa melakukan pertahanan diri secara maksimal karena semua senjatanya telah dijual. Sementara itu, dalam perjalanan menuju ibu kota, Ken memberitahu semua orang tentang asal-muasal para monster serta reaktor nuklir yang akan meledak dalam 4 jam ke depan. Mereka juga terus berdiskusi secara filosofis tentang takdir apa yang menanti di ibu kota serta konsekuensi apa yang akan mereka terima atas tindakan ini. Singkatnya, sesampainya mereka di ibu kota, terlihat kalau kota tersebut sedang dalam kekacauan besar, di mana para mutan melakukan serangan di setiap sudut dan menginfeksi lebih banyak manusia untuk bermutasi. Segera Ken bersama Sai masuk ke dalam apartemen untuk menjemput Indy, sementara Bill serta Gibb akan berusaha melindungi bus sampai mereka semua kembali. Akan tetapi, dalam usahanya menghentikan monster mendekati bus, Bill tanpa sengaja terkena ledakan yang membuatnya mengalami luka yang cukup serius. Gibb berusaha semampunya untuk menolong, namun karena kehabisan banyak darah, Bill pun akhirnya meninggal. Di sisi lain, Ken bersama Sai berhasil masuk ke dalam apartemen dan menemukan pengasuh Indy yang telah mati terbakar. Namun beruntungnya, Indy ternyata masih selamat karena dia bersembunyi di dalam lemari. Dan karena lantai bawah telah dipenuhi oleh para monster, ketiganya terpaksa naik ke lantai atas, di mana Sai dengan berani menggendong Indy untuk melompat ke atas bis. Ken yang mengikuti dari belakang hampir saja terjatuh, namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan oleh Sai. Ketiganya masuk ke dalam bis melalui palka atas dan segera menyadari kalau Bill telah terbunuh. Gibb juga sempat tertekan dengan kematian kekasihnya ini. Namun berkat dorongan dari Ken, dia pun segera memacu bisnya untuk secepatnya pergi dari ibu kota. Di sana Ken mencoba menjelaskan kepada Indy mengenai apa yang terjadi serta meminta maaf kepadanya karena telah menyeretnya ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Ken juga memberikan petunjuk arah bunker kepada Gibb dan memastikan semua orang mempelajari kode khusus yang berfungsi untuk membuka pintu bunker. Sementara itu, di dalam kompleks flotila, Linux yang sedang mempersiapkan proses peledakan reaktor mendadak mendapatkan kabar tentang adanya sebuah bus yang sedang bergerak mendekati bunker. Segera dia memerintahkan sebuah pesawat untuk mendekat dan mengawasi mobil yang dimaksud. Kemunculan pesawat Exor ini tentu membuat Ken panik, sehingga dia meminta Gibb untuk tidak mengambil tikungan lebih awal agar pergerakan mereka tidak diketahui. Dan benar saja, setelah beberapa saat mengikuti, pesawat itu pun kemudian pergi menjauh. Akan tetapi, begitu Gibb membelokkan kendaraannya ke arah bunker, tiba-tiba pesawat itu kembali muncul dan langsung menembaki bus secara membabi buta. Sai serta Indy selamat dari serangan, namun tidak dengan Ken serta Gibb. Yang tentunya kejadian ini memberikan pukulan berat bagi Indy yang pada awalnya menolak untuk meninggalkan mayat ayahnya. Namun Sai yang sadar kalau mereka tidak memiliki banyak waktu lagi, segera menarik Indy keluar dari bus dan secepatnya bergerak ke arah bunker. Sialnya, pada saat itu ada salah satu mutan yang menemukan keberadaan mereka dan dengan cepat menginfeksi Sai menggunakan lidahnya. Sai berhasil membunuh makhluk itu dan secepatnya memasuki bunker bersama Indy, tepat ketika reaktor akhirnya meledak dan Sai sedang dalam proses bermutasi. I need you to help me.
1 tahun setelah insiden tersebut, 2 ilmuwan Exor yang ditugaskan untuk menyelidiki bunker mendadak bertemu dengan Indy yang mengenakan pakaian pelindung. Keduanya tentu sangat terkejut melihat ada anak kecil yang bisa bertahan di planet ini. Namun, sebelum keduanya bisa mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba salah satu di antara mereka diserang oleh mutan. Dengan tenang, Indy mendekati satu ilmuwan yang tersisa dan bertanya mengenai keberadaan flotila. Penjelajah itu menjelaskan bahwa setelah terjadinya bencana, flotila akhirnya ditarik kembali dan sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Dan kabar yang mereka ceritakan kepada semua orang adalah bahwa para tahanan pemberontak telah mengambil alih kendali reaktor yang kemudian menyebabkan kehancuran planet tanpa ada satupun orang yang selamat. Mendengar ini, tentunya Indy sangat marah dan mengancam wanita itu untuk membawanya masuk ke dalam flotila tanpa terdeteksi. Indy menaruh rasa dendam kepada Exor dan berencana untuk melakukan serangan bersama dengan si monster yang tidak lain dan tidak bukan adalah mutasi dari Psi. Mereka menaiki kapal si penjelajah di mana terlihat kalau Indy dan monster Psi bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Film diakhiri dengan Indy yang mengucapkan selamat tinggal kepada almarhum ayahnya. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Science Fiction Volume 1 The Osiris Child, atau kalau di Eropa film ini dikenal dengan nama Origin Wars. Dan dari ending film ini kita bisa tahu kalau sebenarnya di dalam diri para monster mutasi sebenarnya masih ada kepribadian manusia seperti yang ditunjukkan oleh monster Psi. Hal ini bisa terjadi karena Psi sebenarnya bukanlah orang yang jahat seperti para narapidana lainnya. Sehingga alih-alih menjadi makhluk buas dan kejam, Psi bisa tetap menguasai kesadarannya meski dia harus kehilangan bentuk tubuh dan kemampuan berbicaranya. Bagaimana pendapat kalian tentang film satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest film satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.